keinginan mau makan, keinginan mau minum itu sebenarnya. Iya. Artinya kalau di luar puasa keinginan untuk melakukan apa yang berlebihan itu yang nanti harus dicoba direm seperti itu, Pak. Iya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, berpuasa itu kan satu hal yang diwajibkan bagi semua umat Islam ya. Puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu diwajibkan. Apa yang bisa kita petik dari puasa itu sendiri Pak Ustadz, selain menahan untuk tidak makan dan minum pada waktu yang sudah ditentukan seperti itu? Kami mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi kita orang beriman. Ya, seperti orang-orang terdahulu sebelum kita, agar kita itu bertakwa pada Allah Ta'ala. Jadi harus dikerjakan. Nah, di dalam puasa itu kita memang menahan makan, menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, atau sesuatu yang mengenyangkan istilahnya. Nah, sebenarnya di luar kita itu tidak makan dan tidak minum itu sebenarnya kita juga menjaga agar nafsu-nafsu yang tidak baik itu kita jaga, tidak kita lepaskan, tidak kita umbar istilahnya. Contoh umpamanya berhubungan suami istri yang dulunya di bulan Ramadan siang hari diperbolehkan. Nah, di bulan Ramadan tidak diperbolehkan ya istilahnya ya. Jadi diharamkan, tidak diperbolehkan, itu diharamkan. Jadi kita harus memahami hal seperti itu. Nah, nafsu apa aja yang sebenarnya kita juga menahan untuk tidak kita lakukan di bulan suci Ramadan itu ya, termasuk yang kelihatan sepele-sepele itu ya nafsu amarah seperti itu. Di luar nafsu amarah apa aja sebenarnya banyak ya, sifat-sifat amarah itu tidak baik. Kekakuan hati itu juga tidak baik. Jadi kekakuan hati itu kan orang itu sulit menerima masukan atau nasihat kebaikan dari orang lain. Banyak orang-orang Islam itu yang masih ngeyel, merasa dirinya benar itu sangat banyak, dan itu lupa kalau itu namanya juga kekakuan hati. Kalau orang Islam itu kebanyakan yang dia itu belajar takwa ya, atau barangkali sudah menuju ke arah takwa itu biasanya orangnya nggak ngeyelan biasanya. Ya, jadi walaupun dia itu takwa kepada Allah Ta'ala, lihat saudaranya yang tidak tahu, dia tidak langsung gerak cepat untuk menjadikan saudaranya itu diceramai. Biasa aja. Memojokkan. Ya, itu nanti akan membuka aib saudaranya. Dia akan tahu, sehingga dia hanya senyum-senyum aja, biasa aja. Kecuali nanti kalau empat mata baru dikasih tahu. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ya seperti itu akan dikerjakan. Kemudian apalagi suuzon itu kan selalu ada di dalam otak manusia. Nah, otak manusia itu berpikirnya itu aktif gitu loh, kemana-mana, sehingga nggak sadar kita sendiri itu melakukan sesuatu yang tidak boleh oleh Allah Ta'ala, yaitu suuzon. Nah, itu kalau kita mau berbenah diri, suuzon itu malah hampir setiap saat itu kita itu melakukan ya. Nah, itu harus belajar untuk tidak ya berpikir yang tidak baik, itu belajar untuk
nggak usah lah. Kemudian apalagi egois. Egois itu adalah keinginan yang harus dilaksanakan atau dipenuhi, itu egois. Dan itu manusia itu punya, kita sendiri itu punya. Kalau keinginan terhadap pasangan itu tidak dipenuhi, jengkelnya itu sebenarnya egois. Cuma jengkelnya itu keluar aktif, atau jengkel pasif yang diem aja, itu sama-sama egois. Nah, kemudian apa? Banyak lagi sifat semaunya sendiri. Jadi kalau diberi masukan baik, itu nggak mau tahu dia, apalagi dengan orang tua atau dengan pasangan itu suami atau istri, itu kadang seringnya tidak mau. Dan itu sama, itu esensi puasa itu sebenarnya adalah meredam hawa nafsu. Jadi tidak dikeluarkan, belajar untuk seperti itu. Karena memang sebenarnya kalau orang itu mau berpikir, orang yang hidup di surga itu gimana sih? Ada enggak dia emosional? Enggak ada. Ada enggak dia egois? Enggak ada. Ada enggak dia semaunya sendiri? Enggak ada. Di sana itu hanya saling menyapa dengan mendoakan dengan baik. Ini seperti itu, berbicara yang baik-baik aja, memuliakan Allah dan sebagainya. Jadi paling tidak makan buah-buahan ada disediain di situ. Nah, sebenarnya kalau kita itu mau berpikir, kalau memang kita itu mau menjadi penghuni surga, ya seperti itu. Kita contoh para malaikat yang memang hanya patuh terhadap perintah Allah. Sama seperti itu. Patuh perintah Allah itu ya apa yang ada dalam Quran, apa yang dikerjakan Rasul dalam sunnah, itu kita kerjain, kita patuh. Banyak ya Pak Ustadz ya? Ya banyak, nggak cuma satu, nggak cuma hanya sholat, enggak, banyak. Jadi puasa adalah belajar untuk menahan hawa nafsu yang tidak baik. Jadi yang Ustadz jelaskan, nafsu-nafsu yang tidak baik itu padahal seharusnya di luar bulan puasa pun dilarang kan Ustaz? Iya, benar. Apakah karena momennya di bulan puasa ini adalah untuk belajar agar dapat ya pahalanya berlipat-lipat juga gitu Ustaz? Iya, sebenarnya begitulah rasa sayangnya Allah kepada kita umat Islam, sehingga kita itu diajari oleh Allah Ta'ala berpuasa itu sebenarnya untuk bertakwa. Jadi kalau orang bisa menjaga hawa nafsunya, itu dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Nah, takwa itu gimana? Ya itu tadi, orang yang jelas umpamanya tidak emosional, tidak pemarah umpamanya. Ya itu ya takwa dia. Kenapa kamu nggak marah? Padahal kayaknya kamu berani sama dia. Nggak, saya mencari ridho Allah aja, walaupun saya itu nggak takut sama dia, tapi saya mengalah aja. Nah ini orang ciri takwa itu ya seperti itu. Tapi kenyataannya kan enggak ya, orang yang punya kekuatan itu malah melindas yang lemah. Jadi itu salah satu cara bahwa walaupun dia berpuasa, enggak, insya Allah ya puasanya hanya sekedar lapar dan haus saja sebenarnya. Jadi esensi sehari-hari dia tidak mengerjakan, dia tidak tahu. Padahal Allah itu sudah mengajarkan. Makanya kalau umpamanya kayak haji, belajar untuk tidak marah. Enggak cuma di bulan Ramadan aja, di puasa, tapi sehari-hari enggak marah. Nah itu sudah diterapkan. Itu pelajaran di bulan Ramadan itu bisa diterapkan di sehari-hari. Apakah ada hubungannya Pak Ustadz menahan tidak makan itu dengan menahan marah itu Pak Ustadz? Itu apakah ada berhubungan? Kalau orang lagi perutnya lapar gitu, bisa enggak marah? Apa gitu kira-kira Pak Ustadz? Sebenarnya intinya itu kan pada saat seorang lapar disuruh untuk tidak makan, itu kan ada gejolak bahwa pada saat dia lapar itu kepengen makan. Iya kan gitu memang. Bukan gitu, kan memang kalau lapar kepengen makan. Iya. Nah itulah yang ditahan. Tapi pertanyaannya apakah kalau kamu itu nggak makan, lapar, itu kamu itu nggak bisa marah? Nah itu yang pertanyaannya. Bisa tetepan. Karena marah itu nggak berhubungan dengan perut, kecuali dia ambruk lah, itu baru. Berarti nggak berhubungan ini Pak Ustadz? Nggak berhubungan, tetapi diajarkan aja di situ. Artinya kalau di luar bulan puasa nih misalnya Pak Ustadz, ada orang marah gitu. Terus
dia nggak makan supaya bisa nggak marah, nggak bisa juga seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi sebenarnya Allah itu menguji emosi seseorang itu kan bukan dengan dia harus makan atau dia tidak makan. Puasa memang itu kan menahan hawa nafsu. Sebenarnya kuncinya itu menahan hawa nafsu Terhadap diri sendiri Pak Ustadz. ya, bukan di laparnya sebenarnya. Tapi pada saat orang lapar, yang diinginkan kan makan. Wah, iya, betul. Paham ya? Iya. Tapi kalau orang lapar, pertanyaannya ditambahi satu lagi. Orang lapar itu bisa nggak dia marah? Bisa. Nah, kan bisa tetap. Pertanyaannya bisa. Ya, pernah bisa. membuktikan dia. Pas lapar marah, kok nggak ada makan nih. Bulan puasa itu kan lapar itu kan nanti pas buka dia makan. Iya. Bagi orang yang nggak pernah makan, tentu dia bisa marah untuk segala cara. Untuk segala cara, ya seperti itu. Makanya puasa ini belajar memahami. Jadi bukan belajar laparnya saja, belajar memahami apa saja sih yang harus ditahan. Kan itu namanya puasa, nggak makan, nggak minum, itu kan menahan lapar istilahnya, menahan haus. Nah, yang ditahan itu bukan laparnya, esensinya sebenarnya. Jadi keinginan mau makan, keinginan mau minum itu sebenarnya. Iya. Artinya kalau di luar puasa keinginan untuk melakukan apa yang berlebihan itu yang nanti harus dicoba direm seperti itu Pak. Ya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau umpamanya nggak lapar tapi belanja mulu kan sama sebenarnya. Kan nafsu juga. Puasa juga masih bisa gitu kan, makan waktu buka. Lah iya kan gitu nih. Oh iya ya. Puasa itu kan gitu. Zaman sekarang coba kita lihat nih. Iya. Orang tidak puasa main HP, orang puasa tetap kok dia main HP. Padahal kalau dilihat HP itu yang dia lihat apa? Iya benar. Kalau yang dilihat itu kajian, monggo enggak ada masalah. Tapi yang dilihat hanya cuma scroll aja, lihat orang ini, lihat itu, lihat kan sama aja sebenarnya. Itulah nafsu yang harusnya itu dikendalikan sebenarnya. Di bulan Ramadan itu bukan cuma menahan lapar dan dahaga, bukan. Hawa nafsu yang mana aja, termasuk tadi emosi, marah, kekakuan hati, suuzon, egois, semaunya sendiri, itu kan seperti itu. Kalau umpamanya salah satunya ya diketahui jangan marah bagimu surga, jelas sekali. Jangan marah bagimu surga, itu kan dijelaskan di dalam hadis Nabi. Cuma banyak sekali saudara-saudara kita yang nggak paham. Sebenarnya kalau dia marah, dia melakukan jalan neraka sebenarnya. Cuma memang nggak pernah diterangkan. Jarang sekali teman-teman dakwah itu menerangkan jangan marah, harus belajar. Seperti itu sangat jarang sekali, sehingga marah itu dibagi orang Islam itu sudah menjadi loh. Saya dasarnya emang seperti ini, ada yang jawab gitu. Marah kok nggak boleh, ada yang jawab gitu. Padahal dia sering puasa juga tiap tahun kira-kira gitu ya dia. Kalau dia ganti, ngapain kamu puasa? Kan Nah, gitu. ya, itu jadinya. Nah itu juga yang bikin anu ya. Lo kan wajib, lo kan jelas dijelaskan walaupun kelihatannya jangan marah bagimu surga, itu kan kelihatan bahwa kalau dia marah nanti masuk neraka. Kamu itu kalau puasa di bulan Ramadan gimana? Wah itu kan kewajiban dengan sama itu. Kalau kamu marah masuk neraka, kalau kamu nggak marah masuk surga, itu kan mirip seperti itu. Coba kamu ganti, nggak usah puasa, kan keringat dingin dia. Takut dia sama Allah kan gitu. Coba kalau dikatakan, coba kamu belajar tidak marah, kan fitrahnya harus marah, kan lucu jadinya. Jadi banyak sekali orang-orang atau saudara kita itu yang lucu-lucu itu. Dan banyak orang-orang pendakwah itu memang bukan banyak ya. Ada tetap orang-orang pendakwah itu yang memang sehari-harinya memang tidak hobi marah. Oh gitu. Kalimatnya tersusun rapi, ya tidak bikin orang lain itu curiga dan sebagainya. Ada orang Islam seperti itu. Ada nggak pendakwah yang kacau? Ada juga pendakwah yang kacau. Dia menjelek-jelekan saudaranya sendiri, satu iman padahal. Nah itu banyak yang seperti itu. Banyak, kita lihat aja di YouTube itu. Itu kan saudara kita yang lain dengan saudara kita yang lain kan saling tuding. Kalau nggak nyalah-nyalahkan, kalau nggak, aduh begitu. Nah begitulah.
tapi dia tetap puasa. Iya, itu. Ya kan lucu. Itu ya. Dia masih jelek-jelekan saudara yang lain, tapi puasa. Tapi dia sholat. Kayaknya namanya sholat itu kan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar umpamanya. Tapi ya orang seperti itu nggak mampu. Berarti besok kalau dia tanyain sholatnya, walaupun secara fisik dia sholat, tapi di hadapan Allah itu tahu bahwa dia itu sebenarnya sholatnya nggak ada fungsinya sama sekali. Dia ilmu agama tidak ada fungsinya sama sekali, walaupun dia itu hafal. Nggak ada fungsinya, bahwa agama itu harus diterapkan, Quran itu harus diterapkan, hadis itu harus diterapkan, sunnah itu harus dikerjakan. Seperti itu. Jadi bukan hanya hafal aja, nggak bisa. Kalau dia itu diejek sama saudaranya yang lain, umpamanya, ya kalau dia tidak menginginkan dia itu sama seperti saudara, ya udah diem aja, santai. Nggak ngasih klarifikasi juga nggak apa-apa. Yang tahu kan Allah, bukan manusia, bukan harga diri, bukan. Seperti itu. Nah, itulah yang harus kita ketahui dan kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu seperti itu. Jadi semua nafsu-nafsu yang tidak baik harus kita tekan. Kalau bisa itu nggak cuma di bulan Ramadan aja kita itu menekan nafsu. Makanya bulan Ramadan ini adalah tempat belajar. Dan Allah tahu sebenarnya pada saat seorang itu di bulan Ramadan dia itu sepertinya tertib, Allah tahu kok di hatinya ada apa. Tahu Allah itu. Maha tahu. Dan kalau di luar, kemudian di luar bulan Ramadan dia masih seperti itu, ya Allah tahu. Ya, tahu lah kan benar kamu puasa itu hanya untuk menutupi agar tidak kelihatan benar. Tidak berpuasa kan seperti itu. Jadi yang penting itu seperti itu. Jadi tetap kita di bulan Ramadan berpuasa niatnya karena Allah. Ya berdoa banyak-banyak mohon ampun karena di bulan Ramadan ini memang banyak ampunan dari Allah Ta'ala, kemudian banyak juga rahmat dari Allah Ta'ala. Kerjakan aja setiap hari istighfar boleh, kemudian evaluasi apa kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Kalau kita hanya mencari kesalahan dosa seperti gini nggak ketemu, tapi kalau kita maunya apa yang dulu saya kerjakan dengan istri saya umpamanya, kan ketemu nanti, saya tuh selalu ngomong ini, nanti akan ketemu. Nah, ketemu bisa nemukan, itulah hidayah dari Allah Ta'ala. Kemudian istighfar, mohon ampun. Selain mohon ampun kepada Allah, apa? Ya deketin istri, kemudian ya kalau masih puasa ya jangan main-main gitu. Minta maaf sama istri, kemudian bicarakan, kalau mamanya dulu begini-begini, bicarakan yang baik. Kalaupun umpamanya dengan anak, bicarakan dengan anak yang baik-baik, mumpung bulan Ramadan. Kalau gini Pak Ustadz, mohon maaf, ada yang memanfaatkan bulan puasa ini seperti kayak saya dulu nih Pak Ustadz, kan saya dulu pernah kerja ya. Wah, ini mumpung bulan puasa banyak rahmat, yuk kita banyak berbuat amal supaya dapat proyek gitu. Jadi bulan Ramadan ini dipakai apa namanya itu ya, sebagai alat mencapai sesuatu. Mencapai itu boleh nggak seperti itu Mas? Ya kalau beranggapan atau berdoa sih sebenarnya boleh-boleh, namanya juga berdoa. Tetapi kalau kita melihat bahwa jangan sampai ibadah kita itu kita tukar dengan dunia, itu kan harus pahami gitu loh. Bagaimana di bulan Ramadan kita belajar untuk tidak mengumbar hawa nafsu yang tidak baik. Itu belajar. Nah, itu kalau sudah diizinkan dan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala atau hidayah, sehari-hari kita bisa tidak emosional, tidak kaku hati, diberi masukan, didengerin, tidak marah. Jadi kalau nggak cocok itu bukan marah yang dinomorsatukan. Tidak egois, keinginan itu harus terpenuhi gitu. Jadi memang harus belajar seperti itu. Kalau itu kita itu benar-benar bisa kita kerjakan setiap saat, setiap harinya, di setiap ujian. Ujian itu kan setiap saat ada ya. Ya itu sama seperti yang diceritakan dalam kisah perang Badar. Sahabat Rasulullah setelah perang Badar diberi kemenangan, bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah perang Badar ini perang yang paling berat?" Dijawab oleh Rasulullah, "Tidak. Perang yang paling berat adalah berperang melawan hawa nafsu." Tuh. Nah, di bulan puasa itu berperang melawan hawa nafsu. Kalau
perang Badar itu sahabatnya Rasulullah berperang niatnya satu lillahi ta'ala menegakkan agama Allah, dan kemudian beliau itu terbunuh di perang Badar, insya Allah sahih. Kalau seseorang Islam, dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia berperang melawan tidak marahnya, dia berperang tidak kaku hatinya, dia berperang melawan egoisnya, dia berperang melawan semau sendirinya, dia berperang melawan suuzonnya, dia berperang melawan banyak peperangan yang dia lakukan. Dan kalau memang dia itu besoknya meninggal, siapa tahu dia meninggalnya juga syahid. Berperang melawan hawa nafsu. Bisa aja. Karena itu yang diceritakan dalam perang Badar tersebut, Rasulullah menceritakan bahwa yang paling berat adalah berperang melawan hawa nafsu. Begitulah sebenarnya. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu adalah salah satu jalan menuju syahid, yaitu berperang melawan hawa nafsu yang tidak baik. Ayo kita lakukan. Siapa yang tidak suka meninggal dalam kondisi syahid? Dimana kalau meninggalnya syahid itu tidak dihisab. Nah, kita belajar mulai saat ini. Dan berperang melawan hawa nafsu yang tidak baik itu mencontoh akhlak mulia dari Rasulullah. Sebenarnya itu semuanya tersambung satu. Dimana dari sisi kesehatan, berperang melawan hawa nafsu itu sama seperti kita itu bertobat melakukan hal yang tidak baik. Contoh berperang melawan suuzon. Orang yang hobinya suuzon sering pusing. Suuzonnya dengan marah, sakit kepala beneran, dikasih obat nggak sembuh, malah bisa muncul tumor otak, kan seperti itu. Nah, kalau itu dia berperang melawan hawa nafsu, akhirnya dia ngerti, sadar, dia mulai taubat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak mau berbuat lagi, tidak mengulang lagi. Dia mohon ampun terus, dia suuzon kepada siapa? Kepada pasangannya, dia suuzon kepada siapa? Kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Oleh Allah Ta'ala diambil itu tumornya itu oleh Allah Ta'ala dan diberi kesembuhan, sehingga pada saat dilihat di MRI lagi nggak ada tumornya. Begitulah Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Di bulan Ramadan ini penuh dengan hikmat, kita kerjakan ya, kita lakukan yang baik-baik. Sholat wajibnya ya jangan sampai bolong lah ya, sholat sunnahnya kerjain dengan yang baik, kemudian sholat yang lain semuanya kerjakan karena Allah Ta'ala ya, mudah-mudahan itu bisa menambah amal soleh kita, menambah ridho Allah untuk kita, insya Allah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.